Kangen enggak, Pak, sama kesibukan-kesibukan Iya, waktu kangen. tahapan? Bagaimana kita kerja tim bareng, bahkan kadang kita juga sampai lembur. Tapi Betul. kalau semisal boleh kita memilih ya, Iya. semisal yang butuh effort lebih mungkin dibanding dengan tahapan yang lain itu di masa kampanye. Nah, karena saya enggak ikut live nonton nih, Pak, saya jadi penasaran. Ada keseruan-keseruan apa, Pak, di balik layar mempersiapkan debat yang semaksimal itu Iya, ditampilkan ke masyarakat? jadi Jumpa lagi sama saya Evi, host podcast KPU Lamongan. Hari ini kita kembali lagi nih untuk cerita-cerita sambil ngopi terkait hal-hal seputar demokrasi yang tentunya nggak cuma penting, tapi juga sangat banyak cerita-cerita menarik di dalamnya. Nah, episode kedua ini kita akan berbicara terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak kemarin tahun 2024. Tentunya karena kita bahas partisipasi masyarakat nih, sudah hadir bersama kami, jeng jeng jeng. Narasumber kita yang sangat spesial ya Pak ya. Anggota KPU Kabupaten Lamongan dengan divisi terpanjang. Sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Iya Pak. siap. Yang terhormat Bapak Ahmad Tarik Hidayatullah. Pripun kabarnya Pak? Alhamdulillah saya baik. Berangkat pakai apa tadi Pak ke sini? Tadi pakai ini kendaraan pribadi, Jauh-jauh dari Paciran nih Pak. jauh-jauh dari Paciran dan ya, kita menanti ini adanya bus Transjatim katanya yang mau di Saya juga launching. mau ikut itu Iya, Pak. Nanti kita berangkat bareng. iya, bisa, bisa. Oke teman pemilih, karena narasumber spesial kita sudah datang, yang divisinya paling panjang. Saya tadi ini Pak, sepanjang perjalanan ke sini saya hafalkan tuh Pak, Oh, gitu sambil ya. naik sepeda. Siap, siap. Biasanya kan cuma singkatannya aja Pak, Sosdikli, Parmas, SDM. dan SDM. Sekarang harus saya jabarkan biar teman pemilih di rumah juga paham. Sebelum kita mulai nih, obrolan seru kita, ngopi dulu nih Pak, Oke. boleh? Silahkan. Teman pemilih jangan lupa di rumah ngopi juga ya. Siapkan kopimu, kita cerita-cerita. Ngopi ini penting Mbak Evi, karena ada juga alasan kenapa kita harus ngopi. Yang pertama karena ngopi ini adalah minumannya para sufi. Yang kedua karena di antara manfaat dari ngopi ini ya untuk meningkatkan semangat kita dalam beribadah. Karena kerja ini kan juga ibadah dan juga dalam hal untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan penting. Maka kita harus awali dengan kopi. Tapi ini bukan iklan loh ya. Barangkali ada yang mau iklan, enggak apa-apa ya, Pak? Sangat terbuka ini, teman pemilih. Kalau ini iklannya kopi khas Mbak Tun, Oh ya, buatan Ibu Tun, Pak. Ibu tuh asli dari sekretariat KPU Lamongan. Karena Bapak Tari juga sudah siap nih, saya sama Pak Tari sudah ngopi ya, Pak ya. Iya. Saya harap teman pemilih juga sudah disiapkan camilannya, kopinya juga sudah disiapkan, karena pertanyaan-pertanyaan panas akan segera dimulai. Ini kursinya kursi panas, semakin panas. Hangat mungkin. Pak, saya penasaran nih, karena kemarin kita kan sudah melewati tahapan panjang Iya, pemilihan iya. serentak tahun 2024. Sekarang tahapannya sudah selesai nih, Pak. Nah, saya pengen tahu nih, karena kita sudah selesai nih, apa sih Pak yang dirasakan tuh? Lega kah? Ya, kalau kita selaku penyelenggara sebenarnya harus selalu sigap ya. Karena kan di pasca pemilihan serentak ini ada beberapa yang tetap kita harus lakukan ya. Namun juga kalau kita ingat dengan tugas-tugas selama tahapan itu juga tentu membuat kita kangen. Tapi inti dari semua itu kita selaku penyelenggara itu kita tidak hanya berupaya untuk membuat orang lain terkesan atau masyarakat terkesan, tapi juga bagaimana dampak manfaatnya itu bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kangen enggak Pak sama kesibukan-kesibukan Iya, waktu kangen. tahapan? Bagaimana kita kerja tim bareng, bahkan kadang kita juga sampai lembur, karena juga kita dituntut integritas 24 jam di KPU, Pak Evi. Jadi kayak Bang Toyib ya Pak? Iya, Enggak boleh.
sibuk-sibuknya tahapan pemilihan ini Pak Torik dan juga Bapak komisioner yang lain ya Pak ya, sampai jadi Bang Toyib. Iya. Terus ya Pak di rumah. Iya lumayan sering sih kadang juga ngecek ini masih baik-baik saja atau gimana. Kok nggak WA-WA gitu. Saking sibuknya tahapan pemilihan. Iya. Nah, dari banyaknya tahapan nih Pak, tadi Iya, kan kita jarang pulang, jadi betul, Bang betul. Toyib. Sekian banyak tahapan itu, mana yang paling membuat Pak Torik ini merasa wah ini nih benar-benar kerja tim yang luar biasa itu di sini itu. Iya. Dari seluruh tahapan ya, ya seperti yang diatur dalam jadwal dan tahapan ya, sesuai dengan regulasinya PKPU 2 tahun 2024. Sebenarnya dari semuanya itu memang diperlukan kerja tim, Mbak. Karena suatu yang hak itu apabila dikerjakan secara terorganisir maka nanti juga akan baik, dan seluruh tahapan kita tidak mungkin akan bisa bekerja sendirian, baik secara internal dengan internal di KPU sendiri dengan sumber dayanya sendiri, tapi juga dengan eksternal. Artinya tetap diperlukan dari pihak-pihak eksternal dengan kolega kita, dengan dengan Forkopimda atau seluruh elemen masyarakat agar kita itu bisa menghasilkan proses pemilu atau pemilihan yang lebih berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini teman-teman. Ternyata tahapan itu tidak bisa berjalan sendiri ya Pak Iya, ya. Ada betul. kerja-kerja tim. Jadi satu jadi Bang Toyib, semuanya juga Iya, jadi Bang tapi Toyib. kalau semisal boleh kita memilih ya, Iya. semisal yang butuh effort lebih mungkin dibanding dengan tahapan yang lain itu di masa kampanye. Karena di situ juga terjadi pergolakan, terjadi kompetisi yang begitu kuat sehingga kita dari penyelenggara juga benar-benar harus menunjukkan netralitas kita. Selain itu juga prinsip-prinsip dialog, jujur, terbuka itu harus kita kedepankan. Tapi kalau karena tadi disebut kampanye ya Pak, saya jadi penasaran juga nih. Sebenarnya yang dimaksud kampanye dalam konteks pemilihan serentak itu yang seperti apa Pak? Iya. Jadi kalau kampanye pemilihan itu yang selanjutnya disebut kampanye sesuai dengan aturannya di PKPU 13 tahun 2024, yaitu kegiatan untuk meyakinkan kepada pemilih yang di situ itu berisi tentang program, visi misi dari pasangan calon atau dari peserta pemilihan itu sendiri. Terus regulasinya Pak? Ya, dari Ada ya? regulasinya itu tadi dari PKPU 13 tahun 2024. Terus nanti juga diatur dalam keputusan yang di situ juga ada pedoman dan terus kemudian metodenya itu juga nanti ada dibuatkan keputusan KPU tersendiri. Oh, ternyata aturannya juga sudah ada ya Pak ya, sudah Iya, dijelaskan mulai tata caranya tata caranya. sampai pendanaannya Iya, juga ya Pak ya. betul. Terus masa kampanyenya itu berapa lama Pak? Masa kampanyenya kita itu mulai tanggal 25 September sampai 23 Oktober. 23 November. Atau berlangsung selama 60 hari. 2 bulan. Kalau karena kampanye ini 2 bulan nih, teman-teman. Iya. Saya ingat Pak, waktu itu saya lihat rame-rame nih di GOR. Iya, iya. Malam-malam ya Pak Betul, ya. betul. Kalau enggak salah itu acara deklarasi kampanye. Deklarasi kampanye damai. damai. Ya, betul. Deklarasi Kampanye damai. damai. Deklarasi kampanye damai yang Iya. diundang siapa aja itu Pak? Banyak yang hadir. Jadi pasca ditetapkannya calon, maka di situ kita lakukan deklarasi kampanye damai dengan melibatkan berbagai unsur elemen masyarakat di Lamongan, Mbak Evi. Juga ada dari Forkopimda, terus kita juga melibatkan Bawaslu, dan juga kita mengundang kemarin itu dari PPK ya, agar di situ kita nanti membuat komitmen bersama-sama bagaimana menciptakan kampanye damai. Waktu 60 hari itu kita maksimalkan, kita sportif, tidak ada black campaign, tidak ada ujaran kebencian, hoax, dan lain sebagainya yang mencederai persatuan dan kesatuan khususnya bagi warga Lamongan. Tapi yang paling bikin saya penasaran nih Pak. Iya, iya, iya. Itu kenapa konsep yang diusung itu sholawatan Pak? Ya, karena apa ya? Karena masyarakat Lamongan ini kan juga sebagian besar kan sangat religius, nasionalis tapi juga religius. Ya, kita ingin memantapkan bagaimana dari segi religius, terus juga menyentuh ke seluruh elemen masyarakat bahwa
apa yang namanya pemilihan ini bukan hanya sekedar urusan formal saja, tapi juga merupakan jihad politik yang perlu ditempuh oleh masyarakat. Bagaimana kita itu bisa punya produk pemimpin yang benar-benar berkualitas dan tentu punya moral dan etika yang memang dijunjung tinggi. Saya setuju nih Pak, kalau dikatakan religius, soalnya saya termasuk ya Pak. Iya, 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 iya. Jadi karena konsepnya itu sholawatan, kita berharap nantinya suasana pemilihan itu berjalan dengan adem Iya, gitu ya Pak ya. Hikmat, betul, betul. kayak ubin masjid gitu Iya, ya. iya, iya. Betul, Mbak Evi. Ada ini nggak Pak, kejadian-kejadian lucu gitu Pak, di balik panggung mempersiapkan kegiatan tersebut Pak? Kalau dibilang lucu sih, sebenarnya apa ya? Di tengah pelaksanaan dari deklarasi kampanye damai itu memang kita itu inginnya juga ingin mempererat hubungan emosional. Jadi seringkali kita itu ramah tamah atau bagaimana menciptakan agar kita dekat dengan yang lain, bahkan tidak ada sekat. Ya, bagaimana kita itu bisa menciptakan candaan-candaan yang tetap dalam koridor kewajaran di masa kampanye itu. Jadi memang kita sengaja ciptakan itu agar seluruh masyarakat itu senang bareng dan guyup rukun, karena yang namanya pesta demokrasi ini, pemilihan serentak ini bukan merupakan gawe dari KPU saja, tapi seluruh elemen masyarakat. Meskipun kadang di dalamnya juga ada antusias dari para supporter, dari para relawan dari masing-masing paslon, itu kadang juga terjadi gesekan-gesekan kecil, tapi semuanya itu masih dibingkai dalam hal-hal yang tetap wajar dan tidak menyalahi aturan. Jadi lucunya itu di situ. Adu yel-yel gitu Iya, ya. kadang juga adu yel-yel, serius, tapi juga tetap menjunjung tinggi sportivitas, Mbak. Keren nih teman-teman. Jadi kegiatan yang teman-teman tahu nih, karena waktu itu juga dipublikasi ya di seluruh medsos. Di publikasi kita siaran live kemarin itu. Jadi biar seluruh masyarakat Lamongan itu tahu bahwa acara itu bukan cuma sekedar acara formal ya Pak ya, tapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan keakraban dan guyup rukun. Iya. Nah, kampanye kita sudah selesai nih, berbincang-bincang masalah kampanye Pak. Betul. Yang menjadi pembahasan hangat juga nih di Kabupaten Lamongan itu pelaksanaan debat Pak. Oh iya, sangat seru sekali debatnya kemarin. 3 kali ya Pak ya? 3 kali, ya. Itu pelaksanaan debat 3 kali ini sebenarnya apa sih Pak tujuan KPU melaksanakan debat ini? Iya, jadi kalau selama ini masyarakat itu disuguhkan dengan hanya alat peraga kampanye ya, gambar dan lain sebagainya. Kita hanya melihat atau terpampang di situ hanya mukanya saja. Keinginan dari debat ini bagaimana mengeksplorasi dari ide atau gagasan dari pasangan calon. Jadi bukan hanya dari fisiknya saja, tapi isi pikiran yang nantinya itu bagaimana cara mereka dalam menawarkan program, terus kemudian visi misi agar menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di Lamongan, Mbak Evi. Jadi bisa benar-benar mengukur dari tingkat kompetensinya, dari kualitasnya, baiknya dari visi misi. Toh juga nanti visi misi yang digunakan itu nanti apabila paslon terpilih, maka akan menjadi dan disusun juga, itu akan menjadi dokumen di pemerintah kabupaten setempat, yang mana itu juga disusun berdasarkan RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ya. Kalau 3 kali debat nih Pak, berarti temanya bermacam-macam nih Pak? Iya, betul. Dari tema itu kita sesuaikan sesuai dengan keputusan. Memang ada keputusan KPU 1363, di situ juga diatur ada beberapa pilihan. Tapi kita kemarin itu berdasarkan hasil koordinasi dengan seluruh elemen, melibatkan dari Forkopimda termasuk dengan LO dan juga Bawaslu, diperoleh kesepakatan termasuk juga nanti dirapatkan oleh panelis, ada berita acaranya. Yang debat ke-1 kemarin itu temanya strategi memajukan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Kemudian yang kedua itu meningkatkan layanan publik yang inovatif, inklusif, dan berkeadilan dalam upaya menyelesaikan persoalan daerah. Terus kemudian debat yang ketiganya ini lebih kita pertajam lagi, Mbak Evi,
yakni sinergitas pembangunan daerah dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mantap sekali ya Pak ya Alhamdulillah. tema di Dan ketiga debatnya. alhamdulillah dari ketiga-tiganya itu berjalan lancar. Ya, Alhamdulillah. di tengah kita beradu gagasan ya. Di situ memang kadang kan ada sentilan-sentilan dari masing-masing paslon. Tapi alhamdulillahnya justru hal itu memperkaya hasanah wawasan bagi masyarakat Lamongan dan terbukti juga melalui platform digital dan juga media mainstream televisi ya. Itu banyak sekali yang menonton, antusias dari masyarakat Lamongan artinya kan juga tinggi. Jadi makin seru ya Pak ya. Makin seru. Jadi dengan ajang debat ini masyarakat Lamongan akhirnya tahu ya potensi masing-masing pasangan calon Betul. Nah karena saya ini Pak pas waktu debat itu saya nggak bisa ikut Pak. Oh gitu. Iya. Karena dibatasi ya yang masuk di forum itu. Dibatasi terus tahapannya kan beriringan waktu itu Pak. Dengan divisi yang lain. Dengan divisi yang lain. Akhirnya saya tidak kebagian rezeki untuk menonton secara langsung di studio. Tapi tetap ikut live. Ya. Seperti teman pemilih di rumah. Nah, karena saya tidak ikut live nonton nih Pak, saya jadi penasaran. Ada keseruan-keseruan apa Pak di balik layar mempersiapkan debat yang semaksimal itu ditampilkan ke masyarakat? Jadi mulai dari bagaimana konsepnya, terus kemudian tema hingga panelis, kemudian moderatornya atau hostnya itu harus dipersiapkan dengan matang karena bagaimanapun juga mereka itu harus melewati tanggapan dan masukan masyarakat seperti contohnya seperti hostnya. Jadi bagaimana rekam jejaknya, apakah dia benar-benar netral nanti saat melaksanakan jalannya debat itu harus benar-benar melalui tanggapan dan masukan masyarakat. Selain itu juga di studio itu Mbak Evi, mungkin yang sering kali ditayangkan ya di televisi itu hanya paslon ya mungkin atau gimmick raut muka dan lain sebagainya, tapi juga di dalamnya sebenarnya ada antusiasme dari para pendukung dari paslon yang saling bersautan yang justru ini juga menambah semangat bagi para paslon dan kadang juga termotivasi mereka untuk mengeluarkan jurus-jurus andalan mereka. Jadi hal itu termasuk konsep acara itu kita itu karena ingin mewujudkan sarana integrasi bangsa. Kita juga di dalamnya itu kita kenalkan beberapa kuliner khas Lamongan semisal atau ikon-ikon dari Lamongan yang unik. Jadi dari beberapa pertanyaan semisal yang disuguhkan oleh panelis memilih A, B, C, dan D semisal dan seterusnya itu kita melalui ikon yang kita pilih. Semisal soto Lamongan, ternyata isinya pertanyaan dalam bidang ini semisal. Itu kita sengaja kenalkan agar sekaligus kita itu ingin bagaimana membumikan hasanah kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan dan sebenarnya itu juga bisa dijadikan sebagai bahan atau objek saat dilakukannya debat kampanye. Seru nih Pak nih. Saya jadi nyesel nggak ikut langsung hadir Pak. Jadi kurang terasa euforia. Yel-yelnya itu Pak. Kita kangen Mbak Evi dengan hal-hal itu memang. Dan juga memang kan khususnya para kaum muda yang terkadang hari ini kan keinginan mereka memang sebenarnya sosok untuk pemimpin ke depan ini bagaimana kapasitasnya atau mungkin sisi-sisi yang mereka justru tidak tahu ya itu ternyata banyak tereksplor di saat debat. Dan itu menjadi nilai plus kan bagi para paslon. Seru nih Pak. Seru banget Mbak Evi. Saya jadi semakin menyesal. Jadi nanti debat pada pemilihan selanjutnya saya wajib ikut ya Pak. Iya. Saya jadi host Pak. Nah, kalau bicara alat peraga kampanye nih Pak. Kita selesai debat, kita beralih bukan alat peraga kampanye. Yang disebut sebagai alat peraga kampanye dalam pemilihan itu yang seperti apa Pak? Sebenarnya di situ itu nanti ada beberapa klasifikasinya ya, ada beberapa jenis termasuk juga ukurannya yang itu diatur dalam keputusan KPU 1363 tahun 2024. Akan tetapi kalau secara
gambaran umumnya dari jenisnya saja sebenarnya ada videotron, ada billboard, terus kemudian ada baliho, umbul-umbul dan spanduk, di mana hal itu punya ukuran dan kemudian jumlahnya juga berbeda-beda. Di situ nanti apa isinya itu ada citra diri, ada nomor urut, terus kemudian ada visi misi, program, hingga gambar dari paslon yang itu melalui proses approval yang dilakukan oleh KPU. Jadi dari paslon menyerahkan kepada kita untuk kemudian kita lakukan approval, ada berita acaranya, jika tidak ada perbaikan maka dan lulus sensor ibaratnya untuk kemudian kita ACC dan bisa dilakukan pemasangan. Jadi itu tadi teman pemilih, jenis-jenis APK. Sekaligus sudah dijelaskan nih sama Pak Torik tadi bagaimana proses KPU Lamongan ini dalam memfasilitasi ya Pak ya, alat peraga kampanye untuk kedua pasangan calon kita. Dan mendapatkan perlakuan yang sama semuanya, setara antar paslon. Tidak ada yang kemudian kita prioritaskan atau kita tebang pilih. Jadi memang kita harus benar-benar memberlakukan itu. Netral gitu ya. Netral ya. Berintegritas ya. Karena integritas itu kan kadang banyak yang tanya ya, integritas itu sebenarnya apa? Jadi makna sederhananya integritas itu adalah kita tetap melakukan hal yang baik meskipun sama sekali tidak ada orang yang melihat. Ya. Jadi itulah yang kemudian kita jadikan pegangan di KPU Kabupaten Lamongan untuk memberikan yang terbaik khususnya bagi masyarakat Lamongan itu sendiri. Ngopi dulu boleh nggak? Oh iya, biar tidak terlalu kadang terlalu bersemangat Mbak Evi. Kopi ini dari tadi manggil-manggil minum aku gitu Pak. Teman pemilih jangan lupa ngopi dulu. Nanti terlalu asik nih perbincangan kita ya Pak ya, sampai lupa nih ngopi. Padahal itu sangat penting ya Pak. Penting. Seperti yang dijelaskan Pak Torik tadi. Sufi ya Pak ya. Iya, minumannya para sufi. Sufi ya. Betul. Lanjut lagi nggak Pak? Ya, lanjut. Masih semangat berarti? Iya, masih. Karena sebenarnya banyak sekali cerita yang sebenarnya harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa memang di era hari ini, di era digital semuanya harus serba transparan. Betul. Dan masyarakat juga berhak ya untuk menilai, mereka punya hak atas kinerja yang sudah kita lakukan. Makanya juga tagline dari KPU itu kan melayani. Iya, KPU melayani. Kita harus benar-benar menjadi pelayan yang baik. Masyarakat yang diminta seperti apa, yang disukai seperti apa. Karena kalau kita berbicara tentang politik, khususnya dalam pemilihan, itu juga berbicara tentang masa depan Lamongan. Karena politik itu tentang keseharian kita, Mbak Evi. Seluruhnya akan ditetapkan dalam kebijakan itu. Maka ya keniscayaan bahwa seluruh warga masyarakat yang sudah punya hak pilih untuk ikut serta berkontribusi dalam mensukseskan melalui datang ke TPS-nya masing-masing. Berpartisipasi itu penting ya. Kembali flashback nih Pak, di masa-masa kampanye itu. Betul. Terpasang di hampir seluruh titik nih Pak, se-Kabupaten Lamongan mulai pojoknya Paciran sampai pojoknya Sukorame itu kan tentu ada nih Pak yang tidak sesuai aturan nih. Betul. Gimana cara menyikapinya itu Pak? Ya kita selalu berkoordinasi khususnya dengan beberapa dengan Bawaslu secara khususnya untuk bagaimana memitigasi itu semuanya, khususnya mana yang melanggar dan mana yang tidak disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kita juga kemarin berkoordinasi dengan pihak kepolisian, termasuk juga ini yang paling penting juga pada Satpol PP Mbak Evi. Karena selain juga bagaimana ada aturan tersendiri tentang alat peraga kampanye, tapi juga ada aturan di Lamongan. Itu ada peraturan Bupati nomor 10 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame, di mana itu juga ada tempat-tempat di mana tidak diperbolehkan untuk memasang. Termasuk juga kita tidak diperbolehkan untuk memasangnya di tempat ibadah atau dipaku di pohon dan lain sebagainya. Ya, hal-hal itu juga perlu diperhatikan. Dan kebetulan juga di Pilkada kali ini ya, itu KPU sebagai koordinator dalam melakukan penertiban APK. Jadi langsung dikoordinatori sama KPU-nya ya Pak ya? Kita tapi tetap berjalan bareng dengan Bawaslu, juga melibatkan Forkopimda. Kadang juga ada alat berat karena ada kadang ada 1 atau 2 APK yang dipasang itu
yang sangat sulit misal untuk ditertibkan ya, dipasang di atas pohon yang Pojok sangat gitu ya, tinggi Pak, ya. ya. Jadi kita memerlukan alat bantuan itu kan, alat tidak bisa kita tertibkan sekaligus. Kerja-kerja keras teman-teman KPU yang Iya, tentunya bekerja sama dengan Bawaslu ya Pak iya. ya, serta jajaran Forkopimda dan Sesuai dengan instansi-instansi tagline terkait. kita kan sinergi Lamongan Lamongan menuju gemilang bersama. bersama. Itu semuanya kita lakukan atas dasar yaitu ingin mewujudkan kegemilangan bersama-sama di Kabupaten Lamongan tercinta ini. Sama si Duda ya Pak ya. Bersama si Dura ini maskot kita. Maskotnya Kabupaten Lamongan Iya. pada pemilihan serentak Pada kemarin. pemilihan serentak kemarin 2024. Saat penertiban APK nih Pak, kayak yang tadi tuh Pak di pojok-pojok pohon Iya, itu. dan apalagi Mbak Evi ini, Lamongan ini kan termasuk desa kelurahannya paling banyak se-Jawa Timur. Iya. Ada 474 desa kelurahan. Jadi kita perlu menyisir sampai ke titik-titik, sampai ke pelosok-pelosok, jangan sampai tertinggal. Dan bahkan kita juga kalau kemarin saat tahapan kan kita ada yang namanya PPK, terus ada yang namanya PPS. Jadi kita juga terbantu di titik mana untuk kemudian dilaporkan. Termasuk juga kita menyiapkan helpdesk ya apabila dari masyarakat kemudian menyampaikan masukannya, menyampaikan saran atau kritiknya terhadap proses pemasangan APK itu sendiri. Kita juga kemarin melibatkan pihak ketiga, Pak Evi. Dan tapi terus kita lakukan kontrol terhadap itu semuanya. Ketemu nggak Pak itu? Misalkan sudah dibersihkan nih, ternyata ada laporan masyarakat Pak nyempil satu Oh gitu. iya, ada saja Pak Evi. Kadang ya itu yang dipasang di rumah orang. Oh. Mereka kadang ngotot, ini rumah saya kok. Ini rumah saya. Nah, tapi kan ini kan kadang sudah memasuki hari tenang ya. Iya. Tetap harus kita Diambil ya. iya, tetap harus ditertibkan. Tidak ada yang ditebang pilih. Bahkan sampai otot-ototan kadang. Baik sama si pemilik rumah atau bahkan sama relawannya. Kadang mereka kan ingin memanfaatkan momen-momen Hari akhir tenang, ya, ya. injury time itu untuk tetap melakukan kampanye. Padahal seluruh kegiatan kampanye saat hari tenang itu tidak diperbolehkan. Karena itu termasuk alat peraga kampanye ya. Iya, alat peraga kampanye betul. Jadi harus ditertibkan. Iya, iya. Selain alat peraga kampanye nih Pak, ada yang namanya bahan kampanye atau BK. Betul, Itu bahan yang kampanye. gimana itu Pak? Jadi itu berupa poster, pamflet, brosur dan selebaran yang mana isinya juga merupakan di dalamnya itu ada program visi misi dari calon, gagasan-gagasan yang ditawarkan untuk meyakinkan kepada pemilih ya melalui jenis tadi brosur, pamflet yang itu disebarkan Mbak Evi. Dan itu pun ada dua yang ada yang memang didanai sendiri oleh paslon dan timnya, terus kemudian ada yang memang difasilitasi oleh KPU seperti yang kemarin dan mereka menyerahkan desain, mereka termasuk redaksinya hingga kemudian kita approval, kita cetak. Karena itu juga amanat ya, mandat yang harus difasilitasi oleh KPU untuk BK itu. Oh, jadi desainnya itu dari mereka ya Pak ya? Betul. KPU approval sama. Iya. Karena nanti kalau kita yang desain sendiri, khawatirnya itu ada yang kurang tepat atau kadang kita itu desain yang satu begini, paslon satu begini, yang paslon dua kok begini. Nah, khawatirnya kita itu tidak dikatakan ada yang berat sebelah dan sebagainya. Jadi kita serahkan sesuai dengan selera masing-masing. Yang penting masih dalam regulasi atau aturan yang berlaku. Itu teman pemilih. Jadi ada yang namanya APK, ada yang namanya BK. Nah, proses cetaknya nih Pak, karena tadi desainnya kan dari paslon nih, KPU kan approval sama nyetak. Proses cetaknya ini gimana KPU mengawasinya biar tepat waktu? Jadi mulai dari awal sampai mulai bahannya itu kan harus kita cek bahannya apakah sudah sesuai, terus kualitas dari bahan itu sendiri bagaimana, sampai dari pihak yang mencetak itu harus benar-benar mereka berkomitmen sampai batas waktu tertentu harus segera tercetak agar hal tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh masing-masing tim paslon, disebarkan kepada konstituen yang ada di Kabupaten Lamongan. Sempat monitoring ke percetakan juga gitu? Iya, kan ada berita acaranya ketika kita mendatangi ke pihak terkait ya.
Terus kemudian kemarin juga ada sempat ya, ada apa ya, semacam apa ya, insiden. Insiden. Iya, insiden sebenarnya nggak begitu berarti sebenarnya, Pak. Karena pada waktu itu pengambilan pengambilan BK, ya, kemarin kan pengambilan BK itu kita letakkan di salah satu gudang yang kemudian nanti diambil ya oleh masing-masing paslon. Paslon. Hanya saja kemudian ada satu eh, tim dari paslon, salah satu paslon mengambil, kemudian digoreng di media bahwa hal tersebut katanya dalam rangka ini, dalam rangka kertas suara saat di TPS. Oh, Nah, itu kemarin iya, iya, digoreng iya. seperti itu. Memang ya gudang itu bersebelahan letaknya. Tapi di situ kan sudah ada CCTV, bahkan Betul. ada petugas lipat sortir sendiri yang kemudian sedang bertugas. Di situ juga kita melibatkan dari petugas kepolisian juga. Artinya semuanya itu kita jamin bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada sama sekali unsur-unsur titipan atau bahkan intervensi-intervensi dari atas kepentingan-kepentingan politik dari para elit yang pada waktu itu sempat dibicarakan. Saya ingat itu Pak, kalau nggak salah sempat viral di TikTok juga itu Pak ya. Oh iya betul. Sempat viral itu ya, Pak. Karena di gudang ya Pak ya, Iya, gudang proses sortir lipat itu iya, bersebelahan. bersebelahan. Dikira ke sana Ngambil surat suara. ngambil surat suara. Padahal yang diambil adalah Adalah bahan tadi kampanye. bahan kampanye Itu teman pemilih. yang difasilitasi KPU, Mbak Evi. Ya, betul. Jadi agar teman pemilih juga paham ya Pak Iya, ya, iya, bahwa kemarin viral itu sebenarnya adalah paslon mengambil bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Iya. yang sudah dicetak tadi ya Betul, Pak. betul, Mbak Evi. Kita jadi dapat pencerahan nih Iya. Pak. Cerita-cerita gini kan Itu adalah merupakan salah satu bagian dari resiko kita jadi penyelenggara, Mbak Evi. tapi juga kewajiban kita ya Pak ya untuk meluruskan itu. Betul. Katanya orang kan makanya kalau kita ingin mudah ya jalan satu-satunya ya tidak usah kita kerjakan. Kerjaan itu akan menjadi mudah jika Tidak kita dikerjakan. kerjakan. Saya jadi terinspirasi. Saya bilang gitu deh. Iya. Katanya Pak Torek gini Pak gitu benar. Nah, kalau kita bicara ini Pak, tadi kan bahan kampanye. Sekarang saya jadi kepikiran terkait data pemilih karena tadi Pak Torek juga menyebutkan Lamongan ini desanya terbanyak se-Jawa Timur ya Pak. 474. Mulai dari pesisir, pegunungan, Iya. Gunung Gimbang itu ya Betul. Pak ya, sampai paling pojoknya Sukoran. Dengan jumlah pemilih yang juga besar Pak. Terus kalau dengan jumlah pemilih yang seperti itu distribusi berdasarkan usia itu seperti apa Pak? Mulai Gen Z. Iya. Jadi ada pengelompokan Mbak Evi. Jadi karena ini nanti kan kita juga butuh yang namanya sosialisasi pendidikan pemilih sehingga kita juga perlu memetakan bagaimana karakter dari masing-masing, rentang usianya juga kita lihat agar seluruhnya kegiatan yang dilakukan oleh KPU itu bisa tepat target dan seperti yang kita harapkan. Seperti Pribomers ya, itu yang kelahirannya itu dimulai dari 1945, jadi sepuh itu jumlahnya ada sekitar 18 ribuan. Terus kemudian ada yang namanya baby boomers, Oh, baby yang jumlahnya boomers. itu ya cukup lumayan nih, ada 119-an ribu Mbak Evi di Lamongan. Terus kemudian ada Gen Z. Gen Z itu ada sekitar 216 ribu dari tadi ya dari 1 juta ya dari 1 juta 35. 35 sekian itu tadi. Terus kemudian ada Gen X. Gen X itu kelahiran 1965 sampai 1980 Mbak Evi. Yang jumlahnya itu ada sekitar 307 dan kemudian yang paling banyak di Kabupaten Lamongan itu ada dari milenial yang tahun kelahirannya itu mulai dari 1981 sampai 1996. Jumlahnya ada 311. Jadi jumlah paling banyak pemilih ya. Di antara pemilih itu paling banyak di generasi milenialnya kalau di Kabupaten Lamongan. Kalau Pak Tarik generasi apa Pak? Kalau saya ini generasi masih milenial saya itu. Berarti juara dong Pak. Iya, generasi milenial. Kalau generasi saya juara berapa Pak? Saya Gen Z Pak. Iya. Gen Z. Tiga. Juara 211 tadi ya. Masih muda saya Pak.
generasinya. Masih muda ya? Iya. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Muda, energik, Oh iya, tentu, Pak. kabupaten. Karena Lamongan ini terkenal dengan apa ya? Kaum kaum muda di Lamongan ini terkenal memiliki jiwa struggle yang tinggi, Pak. Makanya kalau kita kemanapun kan orang bicara Lamongan sudah familiar. Ada Iya. soto Lamongan, terus ada Pecel soto lele. babat, pecel lele. Karena jiwa struggle kita yang tinggi, merantau dimanapun ya, tinggal dimanapun ya, insya Allah masyarakat Lamongan ini sanggup bertahan hidup dan apa? Strong gitu Iya, ya. strong. Berjuang gitu. Berjuangnya strong banget. Tantangannya nih, Pak, kita Iya. bicara tadi generasi milenial, generasi Gen X, Gen Z. Gimana KPU ini melihat peluang dan tantangan dari dominasi generasi-generasi tersebut, Pak? Iya. Yang pertama generasi muda itu kan ini Mbak Evi, skeptis atas informasi yang diterimanya. Terkadang mereka itu kita apa ya, kita bicara tentang sesuatu yang formal banget itu kan mereka justru apa ya, kurang begitu tertarik ya, Bosen gitu ya, cepat Pak ya? bosen. Jadi apa strategi-strategi yang kita lakukan salah satunya bagaimana membuat konten-konten yang konten-konten kreatif yang singkat, padat dan jelas, tapi ya kita sesuaikan dengan era-eranya mereka. Betul. Selain itu juga mereka itu hari ini kan mengaksesnya tidak melulu di apa ya, di media mainstream. Kalau yang golongan tua itu biasanya tertariknya dengan media mainstream, media cetak dan sebagainya. Metodenya metode tatap muka, dialog, ceramah. Kalau bicara sistem dasar pemilu itu kan tertarik rekam jejak paslon. Tapi kalau ke generasi muda yang apa rasa ingin tahunya tinggi, terus juga kritis, juga melalui platform-platform digital hari ini. Jadi kita harus sesuaikan dengan karakter mereka, bagaimana juga termasuk kita mengajak influencer untuk bekerja sama dengan kita, menggugah kesadaran dari generasi muda. Bahkan juga tidak hanya seperti itu, kita juga bahkan harus melibatkan mereka bagaimana sih rasanya terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Kita buatkan semacam simulasi dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan-kegiatan itu harus kita kemas sekreatif mungkin kita sesuaikan dengan karakter mereka. Jadi kalau Gen Z itu memang sukanya itu kan scroll gitu ya. Lebih masuk gitu ke logika daripada lihat koran gitu ya. Iya, iya betul. Jadi beda generasi, beda perlakuan. Betul. Dengan semua usaha yang sudah dilakukan nih Pak sama KPU Kabupaten Lamongan, saya penasaran nih partisipasi masyarakat kemarin berapa Pak? Alhamdulillah di angka 73,58%, masih relatif aman. Baik, ya. Dengan kayak tadi Pak ya, Lamongan itu banyak yang merantau, ya, kemudian juga apa ya, khususnya di masyarakat pesisir sana kan, kadang juga mereka itu kan kalau jadi nelayan ya, istilahnya miang mencari ikan itu kan biasanya sampai bukan hanya 1 hari atau 2 hari, bahkan sampai ada yang 15 hari sampai 1 bulan. Mereka itu kadang itu juga di tengah tahapan kampanye, kan, pulang-pulang itu ternyata sudah diketahui siapa yang jadi. Karena saking itunya ya. Tapi alhamdulillah dengan upaya kita kemarin ya Lamongan berhasil di angka 73,58%. Masih dalam kategori baik ya itu ya, Pak ya. Iya. Saya ingat nih Pak kalau bicara Kalau ukurannya Jawa Timur ya, di angka di situ masih relatif aman. Di angka 73,58%. Ya. Berkat partisipasi teman pemilih ini, kemarin pemilihan serentak angka Parmasnya Lamongan 73,58%. Kalau dengan angka itu Pak, pastinya kan tim dari Pak Torik dan seluruh teman-teman KPU Kabupaten Lamongan kan melakukan evaluasi internal. Iya. Kira-kira faktor utama nih yang menurut Bapak mempengaruhi Parmas tadi itu yang kalau nggak salah menurun ya Pak ya dibanding sebelumnya. Kalau memang kita bandingkan dengan pemilu Mbak Evi ya. Kalau pemilu itu kita tidak pernah punya sejarah bahwa angka partisipasi masyarakat untuk pemilihan kepala daerah, pemilihan serentak itu bisa lebih tinggi dari pemilu. Karena mungkin juga dari unsur peserta pemilunya itu kan kalau pemilu itu kan lebih banyak. Jadi mungkin ada berbagai variasi strategi yang mungkin dilakukan ya saat proses di pemilu. Tapi kalau pemilihan kepala daerah peserta pemilunya kan memang juga
terbatas. Tapi itu juga merupakan tantangan bagi kita. Kita jadikan sebagai evaluasi bagaimana kedepannya kita itu harus memiliki strategi ya, strategi, dan khususnya kalau kita bicara di apa ya, di aturan tentang sosialisasi pendidikan pemilih di keputusan KPU 620 tahun 2024 itu khususnya kan di Lamongan itu, kalau menurut itu akan ada beberapa segmen itu juga. Itu kita evaluasi kira-kira segmen mana yang kemudian harus perlu kita tingkatkan partisipasinya. Samping itu juga ada 3 target utama. Satu, di daerah yang memang angka partisipasinya paling rendah di Kabupaten Lamongan itu kemarin yang mana. Terus kemudian di daerah-daerah yang memang rawan pelanggaran terjadi itu kemarin di kecamatan mana. Kemudian juga di daerah-daerah konflik atau bencana alam. Tapi di Lamongan alhamdulillah untuk yang unsur ketiganya itu tidak ada. Kalau kita memetakan sendiri secara global, Lamongan itu kan dibagi 3, ada Pantura, ada Tengah, dan juga ada Lamongan bagian selatan yang memiliki karakteristik berbeda-beda, Pak. Betul, Pak. Jadi pentingnya kita itu, makanya tadi saya katakan ada generasi yang kita petakan rentang usianya, terus kemudian ada segmentasi pemilih perempuan, semisal disabilitas dan lain sebagainya, itu gunanya ya untuk menentukan strategi apa yang tepat untuk kita lakukan sosialisasi yang gunanya pendidikan pemilih untuk meningkatkan, menguatkan partisipasi masyarakat itu tadi. Pak, untuk terus saya lihat nih hasil evaluasinya ini sudah sangat mantap nih, Pak. Iya. Mulai melihat di titik-titik mana kira-kira kurangnya yang perlu diperbaiki. Nah, untuk kedepannya nih Pak, strategi yang seperti apa nih yang menurut panjenengan itu paling efektif nih untuk meningkatkan partisipasi? Jadi ya itu tadi, kita lihat ke siapa dulu, ke generasi tua atau ke generasi muda. Kalau kemarin kan ke generasi muda, semisal kita jemput bola, kita harus memang jemput bola, kita goes to kampus, kita goes to school. Terus kemudian kita kemas bahwa tidak melulu kegiatan itu harus seremonial, harus formal saja, sepaneng saja, tapi juga kita kemas dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau bentuk-bentuk kreatif lainnya, melibatkan beberapa unsur. Kita kemas dalam bentuk entrepreneur dan lain sebagainya, agar punya ketertarikan, agar mereka juga tidak jenuh melihat melihat pemilihan itu tidak hanya sekedar kita ngomong tentang angka-angka atau aturan-aturan melulu, tapi bagaimana ngomong tentang masa depan, khususnya untuk yang generasi muda, semisal isu atau kemasan yang baik itu kan yang berhubungan dengan bagi mereka ketertarikan ya lingkungan pendidikan mereka, tentang masa depan mereka, terus juga tentang dunia digital yang hari ini harus dikuasai itu seperti apa. Jadi dihubungkan dengan hal-hal tersebut. Saya jadi kepikiran nih Pak. Tertarik. Termasuk juga kita siapkan merchandise, souvenir khusus dari KPU agar mereka tertarik. Kita bagikan seperti ini, maskot kita Sidura, kita kasih jam, kita kasih payung, kita kasih banyak lagi lah untuk menarik itu semuanya, agar mereka juga nanti partisipasinya, kepedulian terhadap demokrasi kita ini semakin kuat. Dalam rangka meningkatkan partisipasinya. Betul. Saya jadi pengen kasih saran, boleh nggak Pak? Iya. Nanti sosialisasinya ini Pak, turnamen Mobile Legends gitu. Turnamen Mobile Legends. Oh ya, bisa juga. Ya, kemarin kan kita juga buat itu kan turnamen catur kan. Ya. Catur. Jadi boleh itu, Pak. Dengan cara seperti itu kita lebih bisa membumi, dan yang penting kan mereka tahu intinya yang diketahui kan siapa saja calonnya, apa visi misi dan programnya, kemudian dilakukannya pemilihan itu kapan. Jadi itu penting. Istilahnya adalah bagaimana pemilih atau warga Lamongan ini bisa benar-benar rasional dalam menentukan pemimpinnya ke depan. Contohnya lagi, disabilitas kemarin juga sosialisasi dibingkai dengan pelatihan sablon. Yang dilakukan oleh disabilitas. Kemarin kita bekerja sama dengan sekolah luar biasa kemarin di Tikung. Yang di Tikung ya, Pak ya? Di Tikung itu. Oh iya. Situ, Evi. Jadi kita bisa sekaligus kita itu bukan hanya memberikan kesan tidak hanya tampak bekerja, tapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya pasca itu. Betul. Saya ingat itu Pak. Sablon, bahkan souvenir yang dibagikan adalah sablon hasil
Iya, sendiri. Aktivitasnya Kreativitas sendiri ya di situ. saya nyimpen satu di rumah, Iya. Pak. Jadi kenang-kenangan Mbak Evi. Terus untuk selanjutnya nih Pak, ada nggak sih Pak angka atau target ideal gitu? Misalkan kalau sebelumnya kan 73,58 gitu. Hmm. Mungkin ada Kalau target target lagi. tidak hanya 80 Mbak Evi, sebenarnya. Kalau kita keinginan sih target yo paling tidak kan di angka 90% lebih sedikit atau itu ya. Kalau kita ngomong 100% kan kok kayaknya kok Kesempurnaan hanya gitu. ya susah ya kan. Iya, iya. Tapi paling tidak kalau bisa ya kalau kita ngomong target ya setinggi-tingginya. Ya, itu kan nanti juga tergantung bagaimana nanti strategi yang kita lakukan. Lagi-lagi itu makanya kita harus benar-benar tahu karakteristiknya bagaimana, hingga metodenya yang tepat itu bagaimana, materi yang ada di dalamnya itu bagaimana. Itu lagi-lagi yang mungkin perlu kita lakukan, lompatan-lompatan kreativitas kita itu termasuk yang nanti menentukan. Optimis berarti ya Iya, Pak ya. tapi tetap optimis. Nanti akan diusahakan lagi ya Pak ya. Iya, Dengan betul. cara-cara yang lebih kreatif lagi. Betul, Levi. Di sebelumnya Pak ya, Lamongan itu kan di apa ya, di katanya zona merah dulu. Di awal ya. Di awal itu kan masuk zona merah Lamongan itu karena terindikasi adanya politik identitas, terus kemudian ada kerawanan-kerawanan tertentu melalui indikator-indikator yang dibuat. Tapi alhamdulillah saat proses perjalanan kita juga masih baik, dan justru kita lolos dari angka yang kita Rawan pada waktu itu. itu ya rawan di bawah 70%, tapi alhamdulillah kita masih di atas 70%, dan itu juga cukup baik lah kalau kita ngomong se-Jawa Timur. Tentunya dengan kerja keras kita semua dan juga partisipasi masyarakat se-Kabupaten Lamongan. Betul, Pak, ya. betul, Mbak Abi. Ini teman-teman pemilih, perbincangan kita di episode kali ini seru banget nih. Kita bicara tentang partisipasi masyarakat. Tapi sayangnya udah harus ditutup kayaknya di Pak. Gitu ya. Iya. Oh, sayang sekali Mbak Abi. Masih pengen ya Pak ya ngobrol-ngobrol. Ya, ya. Nah, untuk penutupan nih Pak, sebelum saya tutup nih, ada yang ingin ditambahkan barangkali Pak? Iya, jadi partisipasi itu tidak hanya kita ngomong saat kita masuk TPS saja. Tapi partisipasi itu bagaimana kita ikut terlibat dalam proses demokrasi kita. Tentu orang itu kan mungkin ngomong, ini pasca dilakukannya pemilihan ini ngapain sih KPU gabut jelasin. Tapi tidak seperti itu. Ada tugas-tugas tetap tugas tahapan yang di dalam non tahapan itu sendiri yang tetap harus kita kerjakan. Contohnya ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, terus kemudian ada sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan. Terus juga kemudian kadang ada proses penggantian antar waktu. Ya semuanya ini kan perlu partisipasi dan keterlibatan dari masyarakat Mbak Evi. Kalau kita ini apatis terhadap itu semuanya, maka ya kualitas dari demokrasi kita menurun. Maka khususnya di Kabupaten Lamongan, seluruh masyarakat, khususnya ya tadi karena kebanyakan datanya itu milenial, maka perlunya kita itu benar-benar ya ikut serta mengontrol, mengawasi, ya berpartisipasi terus, bukan hanya saat untuk nyoblos saja, tapi seluruh tahapan perencanaan hingga dan lain sebagainya itu harus kita lakukan pengawasan. Kita juga terbuka sebagai penyelenggara, semisal ada kritik dan saran masukan yang kemudian dilemparkan kepada kita. Begitu Mbak Egi. Karena kritik itu tentu akan sangat membantu ya Pak ya untuk perbaikan-perbaikan kita selanjutnya. Begitu teman pemilih. Nah, obrolan kita hari ini sudah selesai, tentunya dengan kita sambil ngopi tadi, makanya obrolannya sangat seru nih. Kita harapkan teman pemilih juga nggak bosen-bosen ya, karena kita masih akan ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik ya Pak ya. Jangan bosen, jangan lupa kita ketemu lagi pada episode selanjutnya, dan jangan lupa tetap apa Pak? Tetap apa Pak? Ngopi. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sekali boleh rajungan ya Pak? Boleh Pak. Enak nih kopinya Mbak Ewi. Kelihatan nih Pak.